Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan sedikitnya mempresentasikan mengenai pembelajaran berbasis TIK, yang mana kelompok 1 itu berjumlah 4 orang, yaitu Ahmad Zakaria, Aprianti Masyara, Gipa Ramdhani, dan juga saya sendiri sebagai moderator, yaitu Widi Nugraha Hadi. Masuk ke pembahasan pertama, akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudari Apri. Kepada Apri, silahkan. Saya akan membahas mengenai pengertian pembelajaran berbasis TIK. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu arti dari TIK? Pembelajaran berbasis TIK adalah upaya pemanfaatan Pri. Assalamualaikum. Mohon maaf, barusan Pak, sebelumnya barusan itu ada kendala. Ya, silakan lanjutkan, Apri. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai pengertian pembelajaran berbasis TIK. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu TIK? Teknologi Informasi dan Komunikasi. Iya, betul Sania. Nah, pembelajaran berbasis TIK adalah upaya pemanfaatan kemajuan TIK untuk mendukung proses pembelajaran. Di sini TIK berperan sebagai alat bantu, bukan sebagai subjek utama. Nah, di dalam pembelajaran berbasis TIK ini, TIK berperan sebagai media penghubung untuk menyampaikan transfer ilmu pengetahuan dari pendidik ke peserta didik. Di dalam TIK sendiri ada 2 unsur penting untuk proses transfer ilmu pengetahuan tersebut.
Yang ke satu ada unsur media dan yang kedua ada unsur pesan. Nah, maksud di sini unsur media menggambarkan TIK sebagai jaringan infrastruktur yang menghubungkan pendidik dengan peserta didik. Dan yang kedua ada unsur pesan, maksudnya menggambarkan konten pembelajaran digital. Misalnya, kalau unsur media itu sebagai alat seperti WhatsApp, YouTube. Nah, kalau unsur pesannya itu video yang diupload atau yang di-share melalui WhatsApp atau YouTube atau aplikasi pembelajaran lainnya. Lanjut, yang kedua ada teori dan konsep pembelajaran. Di dalam teori ini ada 3 teori penting secara mendasar yang wajib kita pelajari untuk pembelajaran berbasis TIK ini. Apa saja? Yang ke satu ada teori behavioristik, ada teori psikologi kognitif, dan juga ada teori konstruktivisme. Nah, yang dimaksud dengan teori behavioristik adalah tingkah laku yang dapat diamati yang disebabkan adanya stimulus dari luar. Kalau menurut teori psikologi kognitif, menyatakan bahwa belajar mencakup penggunaan daya ingat, motivasi, pikiran, dan refleksi. Dan yang terakhir, menurut teori konstruktivisme, katanya pengetahuan dan pemahaman tidak diperoleh dengan cara pasif, tetapi dengan cara yang aktif. Melalui apa? Melalui pengalaman personal dan aktivitas eksperimental. Next, Widi. Kalau konsep belajarnya, di sini ada menurut UNESCO yang dituangkan dalam 4 pilar. Pilar-pilar itu ada learning to know atau belajar mengetahui, learning to do, belajar membuat karya, learning to be, belajar menjadi diri sendiri yang utuh, dan learning to live together. Selanjutnya pembahasan akan disampaikan oleh Widi. Terima kasih. Baik, terima kasih Apri. Yang untuk selanjutnya, mohon maaf ya tadi, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Gipar, bukan oleh saya. Kepada Gipar, silahkan. Assalamualaikum, Pak Khairul Fahmi, izin masuk. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Widi yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sedikit menjelaskan mengenai pengertian media pembelajaran. Menurut Association of Education and Communication, media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi, yaitu pertukaran informasi dengan menggunakan media. Apabila dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran, maka media dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, ini maksudnya tatkala pembelajaran yang berbasisnya media. Kita kan selama pandemi ini sudah melakukan beberapa contoh yang basis pembelajarannya secara online, baik menggunakan via WhatsApp, via Zoom, via GCR, dan yang lainnya, yaitu sebagai penunjang media pembelajaran yang basisnya online. Next.
Nah, untuk selanjutnya mengenai pembahasan pengembangan media pembelajaran berbasis ICT. Nah, sebelumnya pembelajaran berbasis ICT ini adalah media pembelajaran yang terdiri dari perangkat keras dan lunak, serta segala kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan data, pengambilan data, pengumpulan data, dan penyajian informasi data dengan menggunakan komputer dan laptop. Jadi maksudnya ini segala data yang diproses menggunakan perangkat keras dan lunak, yaitu salah satunya menggunakan komputer dan laptop. Nah, di sini juga dijelaskan beberapa prinsip dalam pemilihan media pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang konstruktif, itu atau pembelajaran yang sesuai. Yang harus diperhatikan, yang pertama ada kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran. Tentunya kan sebelum seorang guru melakukan sebuah proses pembelajaran, guru harus merencanakan dulu apa yang harus disiapkan, baik dari segi bahan ajar dan juga media yang akan digunakan. Yang tentunya untuk menunjang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua ada kesesuaian media dengan lingkungan belajar. Ini melihat kondisi para siswa. Kan tentunya tidak semua anak mempunyai HP atau yang lainnya, jadi guru bisa menyesuaikan terlebih dahulu. Yang ketiga ada kesesuaian media dengan karakteristik pembelajaran. Nah, ini kan harus melihat dulu pembelajaran yang ingin disampaikan. Contohnya dalam pembelajaran fisika mengenai pembahasan apa, dan media yang digunakan juga kan harus sesuai gitu. Jadi jangan sampai pembelajaran yang disampaikan medianya pun tidak sama, nanti kan malah jadi hal yang membingungkan untuk para siswa. Untuk yang selanjutnya ada kemudahan dan keterlaksanaan pemanfaatan media. Ini juga melihat situasi yang ada. Jadi jangan sampai menyusahkan gitu kan, dan juga tidak boleh sampai memaksakan keadaan. Kalau emang kondisinya tidak memadai, tidak bisa dipaksakan gitu kan, karena semua orang berbeda-beda. Yang selanjutnya ada koefisiensi media dalam kaitannya dengan waktu, tenaga, dan biaya. Ini kaitannya mengenai proses pembelajaran. Jadi segala apa yang sudah direncanakan, baik dari waktu, itu harus sesuai dengan apa yang ingin disampaikan, terus kemudian dengan tenaga dan juga biaya. Ya, maksud biaya di sini kan kalau kaitannya dengan media online pasti butuh kapasitas internet, juga ada butuh kuota dan yang lainnya. Untuk yang selanjutnya ada keamanan bagi pembelajaran. Nah, di sini kita harus bisa memilih aplikasi yang sesuai, yang aman untuk data-data siswa. Karena yang banyak realita yang terjadi, banyak ada yang kebocoran data dan yang lainnya. Dan yang terakhir ada kemampuan media dalam mengaktifkan siswa. Nah, jadi ini sebagai ajang untuk menumbuhkan rasa kreativitas mahasiswa dalam belajar, menumbuhkan rasa motivasi siswa dalam belajar, khususnya pada saat pandemi ini. Meskipun kita belajar di rumah, tapi seorang guru harus bisa membangkitkan proses pembelajaran yang efektif, yang aktif, jadi sehingga murid pun yang belajar selama pandemi ini bisa menjalankan kegiatan secara baik. Mungkin itu sedikit gambaran umum mengenai pengertian media pembelajaran dan media pembelajaran berbasis ICT. Dari saya dicukupkan sekian.
dan dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih untuk Saudara Gipar. Yang selanjutnya pada materi ini akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu sedikitnya mengenai mengelola materi menjadi berbasis ICT atau TIK ya, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, pada tahap pertama yaitu tahap penyeleksian buku, yang mana memilih sebuah buku yang akan menjadi acuan dengan pertimbangan isi materi, tingkat kesulitan, metodologi instruksional, dan integritas keilmuan penulis. Yang mana kan dari sebuah buku kan dimasukkan ke dalam media, itu dipertimbangkan dulu. Tidak semua materi dimasukkan ke dalam media. Kalau dimasukkan ke dalam media itu kan akan terlalu banyak, maka yang menjadi acuannya itu pertimbangan isi materi, tidak semua materi dimasukkan. Lalu tingkat kesulitannya juga sama diseleksi, tingkat kesulitannya untuk jenjang-jenjang pendidikan yang berbeda, kan banyak jenjang pendidikan. Tahap yang kedua, strukturisasi, yang diawali dengan membuat proposisi dari teks dasar. Nah, setelah menentukan proposisi utama, makro dan mikro, langkah selanjutnya adalah mengalihkan ke bentuk outline sehingga didapatkan sebuah model representasi teks. Jadi didapatkan sebuah model yang berbasis internet dari seleksi buku yang tadi, dari sudah penyeleksian buku lalu dibentuk dan didapatkan sebuah model seperti modul seperti itu. Dan yang ketiga, ada tahap seleksi materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, ini juga hampir sama seperti yang tadi, yaitu tidak semua materi yang ada pada topik atau materi diperlukan oleh siswa. Oleh karena itu dibutuhkan pemilihan kembali terhadap materi yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Jadi meskipun yang ada, tentu saja yang ada pada buku itu sudah sesuai dengan kurikulum, namun untuk mengefektifkan dengan adanya pembelajaran berbasis TIK ini, memanfaatkan media online, kan tidak semuanya dibutuhkan oleh siswa. Jadi yang perlu-perlunya saja, supaya si siswa tersebut tidak berbelit-belit untuk memahami materi, tapi langsung pada tujuan pembelajarannya. Yang keempat, yaitu tahap mereduksi, yang mana mereduksi ini merupakan penyederhanaan bahasa atau pengurangan, ya, penyederhanaan bahasa yang dilakukan dengan mengabaikan hal-hal yang kurang relevan dengan kebutuhan siswa. Jadi pengurangan terhadap materi yang tidak terlalu dibutuhkan. Yang selanjutnya, manfaat penggunaan media pembelajaran berbasis TIK. Yang pertama, materinya itu abstrak, dalam pengertian lain di luar pengalaman sehari-hari. Dan yang kedua, kekuatan hypertext dibandingkan buku. Jadi kan medianya itu berbasis online, jadi bisa di. Yang ketiga, penggambaran ulang objek belajar dan juga pola pikir siswa. Yang selanjutnya, meningkatkan daya
ingat siswa dengan belajar secara multimedia. Kan dengan adanya pembelajaran multimedia untuk siswa zaman sekarang itu kan banyak melihat di handphone dan akan memudahkan si siswa tersebut untuk mengingat seperti melihat video atau mendengarkan pembahasan dalam bentuk MP3. Yang selanjutnya, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan tenaga. Nah, kan pada pembelajaran berbasis TIK ini tidak perlu kita berangkat ke sekolah, tapi kan bisa juga diakses di rumah, jadi tidak terlalu menguras tenaga, waktu, dan juga ruang. Kita bisa dengan santai di rumah memahami materi-materi yang ada dengan berbasis pembelajaran teknologi TIK ini. Dan yang selanjutnya, memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai bakat dan kemampuan visual. Nah, ini manfaatnya itu memungkinkan siswa belajar mandiri. Jadi kan dengan berbasis teknologi yang ada, jadi siswa bisa belajar mandiri dan sesuai bakat dan minatnya, apa yang diinginkan oleh si siswa tersebut dengan belajar mandiri, dan juga kemampuan visual, yaitu kemampuan penglihatan terhadap media-media, baik berbentuk video ataupun gambar. Yang selanjutnya, memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Yang selanjutnya, pembelajaran dapat lebih menarik, dan juga waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. Yang selanjutnya, proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun diperlukan, yaitu pembelajaran berbasis online atau berbasis TIK ini ya. Ini untuk yang selanjutnya, seharusnya oleh Ahmad Zakaria ada. Tapi Ahmad Zakarianya tidak ada. Jadi untuk mengefektifkan waktu, materi selanjutnya diambil alih oleh saya sendiri. Untuk yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan TIK dalam media pembelajaran. Untuk kelebihannya yaitu inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Tentu saja adanya e-learning, adanya pembelajaran berbasis online itu sangat memudahkan proses pendidikan. Jadi tidak harus selalu kita memproses pendidikan itu dengan pergi ke sekolah, tapi juga bisa dengan di mana saja melalui media online. Lalu belajar tanpa dibatasi ruang dan waktu. Materi-materi pembelajaran selalu up to date. Ini kan di media online itu selalu ada beberapa pihak yang langsung membuat materi yang ada itu selalu muncul di platform-platform seperti Google, seperti itu. Kan itu selalu up to date, selalu tepat waktu. Jadi kalau kita membutuhkan materi tentang tersebut itu selalu sudah ada, karena ada media-media lain yang sudah menguploadnya itu. Jadi
memudahkan kita untuk mencari informasi karena materi pembelajaran selalu up to date. Yang selanjutnya lebih aktif dan kreatif dalam mengembangkan pemikiran, juga berfungsi untuk kematangan berpikir mahasiswa karena dalam pembelajaran online ini banyak pihak yang mengusulkan tentang materi tersebut atau pembelajaran tersebut. Jadi kita bisa memilih dan juga memilah mana yang baik, mana yang masuk ke dalam materi. Dan yang selanjutnya meningkatkan kemampuan berpikir yang lebih tinggi dan juga fasilitas dalam mencari informasi khusus dengan cara berpikir logis dan masih banyak lagi. Untuk kelemahannya mungkin kita berbagi dengan yang lain. Apri atau Gipar, silahkan. Baik, untuk kelemahan di sini akan dilanjutkan oleh Apri. Kelemahan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak. Di sini ada semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiaris akan melakukan kecurangan. Yang kedua, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Dan jika media sosial digunakan oleh anak-anak tanpa pengawasan orang tua, itu juga bisa berdampak negatif. Mungkin di sini ada kesimpulannya. Sebentar. Jadi kesimpulan dari pembelajaran berbasis TIK ini, intinya kita harus lebih pintar-pintar lagi dalam menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi, dan tetap dengan etika bermedia sosial yang baik. Itu saja, mungkin dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Apri. Mungkin pemaparan materi dari kelompok pertama sekian. Apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan yang lain? Ada Wid. Ya, silahkan. Untuk karena waktunya 6 menit lagi. 2 pertanyaan dulu ditampung ya. Jadi 2 pertanyaan dulu untuk nanti kalau masih ada waktu dilanjut dengan pertanyaan yang sesi kedua. Untuk pertanyaan sesi pertama dibuka. Silahkan untuk yang mau bertanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke dalam pertanyaannya, kan tadi dijelaskan oleh Widi dalam dampak pemanfaatan pengembangan TIK berbasis ICT yang dimana menjelaskan bahwa si siswa dapat belajar secara mandiri, aktif, dan juga bisa belajar secara otodidak. Nah, yang jadi pertanyaannya begini, Wid. Kalau misalkan ada nih anak yang pasif
otomatis yang pasif itu kurang dalam segi pengetahuan dan juga keterampilannya. Jadi bakalan butuh butuh lebih bimbingan dari si gurunya. Yang jadi pertanyaannya bagaimana cara guru untuk menyikapi atau membimbing anak si pasif tersebut agar bisa ikut serta aktif dalam pembelajaran ini. Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan yang kedua. Baik, Silahkan. saya ingin bertanya, Win. Kan tadi dari manfaatnya banyak, hal positifnya menggunakan e-learning dalam pembelajaran, tetapi bisakah dapat dibuktikan, maksudnya semua orang dapat melakukan e-learning gitu, sedangkan banyak orang atau ada salah satu orang, sebagian orang yang keadaan di rumahnya tidak kondusif atau tidak mendukung dalam pembelajaran tersebut, tidak efektif, jadi tidak efektif dalam pembelajaran jika menggunakan e-learning gitu. Pertanyaannya, bagaimana cara menyikapinya gitu? Ngerti? Makasih. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjawab dulu untuk pertanyaan yang dari Ipan ya. Jadi kan siswa bisa belajar secara mandiri, namun bagaimana dengan siswa yang bersifat pasif? Nah, bagaimana seorang guru menyikapi siswa yang memiliki sifat pasif tersebut di keadaan di pembelajaran berbasis TIK ini. Nah, kan jadi untuk seorang guru memang seharusnya itu memaksimalkan pembelajaran, namun jikalau ada yang belajarnya itu pasif, tentu ada dari diri siswa tersebut yang memungkinkan siswa tersebut jadi belajar secara pasif. Nah, untuk dari seorang guru tersebut tentu saja jadi tidak boleh mendiamkan si siswa tersebut terus pasif. Kan memang jadi pembelajaran secara mandiri ini tentu saja ada rasa dari siswa tersebut tidak mengerti, lalu tidak bisa belajar secara mandiri. Namun kan melihat dari kebutuhan siswa tersebut, nah seorang guru harus bisa memenuhi kebutuhan siswa tersebut. Lalu alangkah baiknya seorang guru langsung bertanya, langsung menangani masalah dari siswa tersebut. Jadi langsung saja bisa dengan menanyakan langsung kepada siswa tersebut apa masalahnya. Nah, nanti bisa dibimbing oleh si guru tersebut untuk pembelajarannya. Atau ada yang lain, Pan? Ya, silakan yang lain kalau mau menanggapi. Ayo, ada pertanyaan yang bagus nih. Ini tuh nyambung sama tadi yang dijelasin sama Apri ya, teori behavioristik. Belajar itu tentang perubahan tingkah laku ya. Yang jadi persoalan tuh bagaimana guru bisa mengamati tingkah laku siswa ketika pembelajaran dilakukan secara daring terutama ya, atau jarak jauh seperti ini.
Nah, dari perubahan tingkah laku tersebut, kalau misalkan guru bisa mengamati, itu kita sebagai pendidik bisa memberikan atau membuat suatu strategi untuk mengatasi siswa-siswa tertentu gitu, dengan kondisi tertentu. Itu pertanyaannya juga bagaimana cara mengamati tingkah lakunya.